Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video ini kami akan memberikan informasi berkaitan tentang bantuan untuk penambahan modal usaha hingga 50 juta rupiah. Bisa teman-teman dapatkan syaratnya, teman-teman sudah punya KTP dan punya KK. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pendaftarannya dan apa hubungannya dengan program Kartu Prakerja Gelombang 23? Jadi, kami mengangkat video ini karena sangat banyak teman-teman yang bertanya dan request untuk informasi ini agar supaya teman-teman bisa paham dan jelas informasinya dan mengerti dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung terkait tentang bantuan untuk penambahan modal usaha hingga puluhan juta rupiah. Jadi teman-teman tonton ya videonya sampai habis, jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari Lisvika Channel dengan cara mensubscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang program Kartu Prakerja, bantuan sosial, juga tentang informasi penting lainnya. Dan teman-teman yang juga ingin bertanya atau request terkait tentang informasi bantuan sosial, teman-teman bisa DM melalui Instagram kami. Insya Allah nanti akan kami jawab dan jika perlu nanti akan kami up juga video berkaitan tentang request ataupun pertanyaan yang teman-teman tanyakan melalui DM Instagram. Oke, kembali kita berbicara terkait tentang bantuan sosial. Jadi sudah sangat banyak ya bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Ada bantuan sosial yang sifatnya hibah dan ada bantuan sosial yang sifatnya pinjaman. Jika teman-teman mendapatkan bantuan sosial yang sifatnya hibah, tentu tidak ada kewajiban teman-teman untuk mengembalikan bantuan yang sudah teman-teman terima. Namun jika teman-teman mendapatkan bantuan yang sifatnya pinjaman, tentu teman-teman punya kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, untuk informasi berkaitan tentang bantuan untuk penambahan modal usaha bagi masyarakat Indonesia yang sudah punya KTP dan punya KK dan tentunya sedang menjalani usaha saat ini, teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari 10 juta hingga 50 juta rupiah, bahkan sampai 500 juta rupiah. Jadi, banyak juga informasi atau teman-teman yang menanyakan apa sih hubungannya bantuan modal usaha ini dengan program Kartu Prakerja Gelombang 23. Nah, sebetulnya teman-teman, untuk bantuan penambahan modal usaha puluhan hingga ratusan juta rupiah ini bisa teman-teman dapatkan asalkan teman-teman punya usaha. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan program Kartu Prakerja Gelombang 23. Dan sekali lagi perlu kami tekankan untuk teman-teman semua bahwasanya untuk bantuan penambahan modal usaha ini sangat berbeda dengan program Kartu Prakerja. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita berbicara program Kartu Prakerja, ini sudah berjalan dari tahun 2020. Teman-teman bisa melakukan pendaftarannya secara online yaitu melalui laman prakerja.go.id. Nah, jadi sampai tahun 2021 ini sudah berlangsung program Kartu Prakerja hingga gelombang 22. Dan untuk program Kartu Prakerja nanti akan dilanjutkan kembali di tahun depan yaitu dimulai dari gelombang 23. Nah, untuk pendaftarannya tentu teman-teman belum bisa melakukan pendaftaran untuk program Kartu Prakerja karena untuk tombol pendaftaran itu akan ditutup mulai tanggal 15 Desember tahun 2021 ini dan akan kembali dibuka nanti ketika program Kartu Prakerja gelombang 23 itu akan dibuka. Jadi, untuk program Kartu Prakerja, teman-teman yang sudah berusia di atas 18 tahun minimal dan tidak sedang kuliah atau tidak sedang sekolah dan bukan PNS, bukan anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD, teman-teman bisa melakukan pendaftarannya. Dan ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan program bantuan untuk penambahan modal usaha. Nah, kalau kita berbicara nominal dari dana bantuan prakerja dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini tidak ada perubahan. Nominal atau total dari dana bantuan program Kartu Prakerja itu adalah Rp3.500.000 dan teman-teman bisa gunakan untuk 1 jutanya pelatihan, kemudian teman-teman akan mendapatkan insentif bulanan dengan total Rp2.400.000 ditambah dengan insentif survei. Jadi, teman-teman sekali
sekali lagi ya, bisa melakukan pendaftaran prakerja ini di tahun depan, yaitu untuk gelombang 23. Nah, selanjutnya terlepas dari program Kartu Prakerja, kita lanjut ke program bantuan penambahan modal usaha. Karena memang sekali lagi tidak ada hubungannya program bantuan penambahan modal usaha dengan program Kartu Prakerja. Nah, untuk penambahan modal usaha, ini kembali ada dua macamnya atau jenisnya. Yang pertama sifatnya hibah, tidak ada kewajiban teman-teman untuk mengembalikan dana bantuan yang teman-teman terima. Sedangkan untuk bantuan untuk penambahan modal usaha yang sifatnya pinjaman, ini ada kewajiban teman-teman untuk mengembalikannya dengan cara cicilan, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk bantuan penambahan modal usaha yang sifatnya hibah, ini juga sudah berjalan dari tahun 2020 yang kita kenal dengan bantuan produktif UMKM atau kita singkat dengan BPUM. Di tahun 2020, nominal dari bantuan ini adalah Rp2.400.000. Sedangkan di tahun 2021, nominal dari bantuan ini adalah Rp1.200.000. Apakah akan dilanjutkan kembali di tahun 2022? Ini belum ada kejelasan dari pemerintah. Kita tunggu dulu untuk informasi apakah akan kembali dibuka bantuan BPUM ini atau tidak. Dan perlu ditekankan, jika teman-teman mendapatkan bantuan BPUM, maka teman-teman tentu tidak ada peluang untuk lolos program Kartu Prakerja, itu hubungannya. Nah, kemudian kalau kita berbicara bantuan modal usaha yang sifatnya pinjaman, ini dia yang bisa teman-teman dapatkan dari Rp10 juta hingga Rp50 juta, bahkan sampai Rp500 juta. Nah, ini kembali kami tekankan sifatnya adalah pinjaman yang kita kenal juga dengan kredit KUR. Dan untuk jenis dari kredit KUR secara umum bisa kita bedakan jadi dua macam. Ada yang kita kenal dengan KUR super mikro dan yang kedua ada KUR mikro. Bedanya adalah dari nominal yang akan teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman pengen mendapatkan KUR super mikro, ini maksimal dari dana bantuannya adalah Rp10 juta. Sedangkan untuk kredit mikro, ini kisarannya adalah 11 juta dan maksimal Rp50 juta. Dan untuk yang Rp500 juta itu juga KUR tapi bukan termasuk super mikro ataupun yang mikro. Nah, untuk mendapatkan KUR untuk penambahan modal usaha, syaratnya tentu yang pertama teman-teman punya KTP dan punya KK. Kemudian teman-teman juga punya surat keterangan usaha asli dari kelurahan. Atau jika teman-teman sudah punya NIB yang teman-teman daftarkan secara online, itu juga berlaku. Kemudian teman-teman juga perlu mempersiapkan pas foto ukuran 4x6 dan selanjutnya teman-teman sudah menjalankan usahanya minimal 6 bulan. Dan untuk jangka waktu dari peminjaman KUR super mikro ini kisaran 1 tahun hingga 5 tahun, dan begitu juga untuk kredit mikro. Nah, jika teman-teman melakukan peminjaman KUR untuk penambahan modal usaha, ini maksimal jangka waktunya adalah 3 tahun. Tetapi jika teman-teman gunakan untuk renovasi tempat usaha ataupun untuk pembelian peralatan usaha, ini maksimal waktunya adalah 5 tahun. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengajuan dari KUR, baik itu super mikro ataupun mikro? Caranya sangat gampang, teman-teman tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang saya jabarkan tadi, kemudian teman-teman tinggal langsung ke bank. Dan untuk banknya bisa teman-teman pilih, bisa BRI, BNI, ataupun Mandiri dan BTN. Kemudian teman-teman tinggal sampaikan ke satpamnya dan kemudian teman-teman akan dibawanya ke CS. Dan nanti CS lah yang akan melayani teman-teman untuk mendapatkan dana bantuan penambahan modal usaha yang bersifat pinjaman ini, yaitu berupa KUR super mikro ataupun KUR mikro. Dan bagaimana untuk cara angsurannya ataupun bunga yang berlaku ketika teman-teman mengajukan KUR super mikro ataupun KUR mikro, teman-teman nanti akan dijabarkan sedetailnya ketika teman-teman langsung di bank yang bersangkutan. Nah, untuk informasi aja bagi teman-teman, di tahun 2020 ini di bulan Oktober hingga bulan Desember untuk program KUR ini bunganya 0%, tapi untuk tahun 2021 itu udah kembali ada bunganya
walaupun bunganya tidak terlalu besar. Nah, jadi itu dia ya teman-teman terkait tentang informasi yang teman-teman tanyakan, bantuan penambahan modal usaha hingga puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah untuk masyarakat Indonesia yang sudah punya KTP ataupun yang sudah punya KK. Teman-teman bisa melakukan pendaftarannya dengan cara yang saya jabarkan tadi, dan juga sudah saya jabarkan apa hubungannya dengan program Kartu Prakerja Gelombang 23. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan jelas bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like video ini, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa teman-teman share agar banyak yang mengetahui terkait tentang informasi ini. Sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.